Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Academic Writing Postgraduate IAIN Pekalongan tahun 2020. Hari ini kita akan membahas salah satu bagian yang penting dalam karya tulis, yaitu paragraf. Ya. Ada 3 hal yang nanti akan kita diskusikan pada pertemuan pada pekan ini. Namun sebelumnya akan kita overview dulu apa itu paragraf. Ya. Kunci utama untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah adalah dengan menyusun paragraf yang baik dan benar. Jadi baik dan tidaknya, benar dan tidaknya karya tulis ilmiah yang kita susun itu tergantung pada kemampuan kita untuk menyusun paragraf. Paragraf itu ibarat satu keping mozaik di suatu dinding yang terhubung dengan kepingan lain untuk membentuk suatu pola atau gambar tertentu. Kita lihat ilustrasi di sebelah kanan ini. Ini adalah mozaik yang membentuk gambar burung hantu, terdiri dari beberapa keping. Setiap keping ini berdiri sendiri-sendiri sebetulnya. Namun demikian dia terhubung dengan keping-keping yang lain untuk membentuk sebuah pola atau membentuk sebuah gambar tertentu. Ya. Ini artinya bahwa satu paragraf dengan paragraf yang lain adalah satu kesatuan yang kohesif, yang terhubung, yang terkoneksi, terstruktur dengan baik. Ya. Namun demikian yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap paragraf itu berdiri sendiri karena mempunyai suatu ide pokok tertentu. Ibarat keping mozaik ini, maka keping yang ini ya, yang kita beri tanda merah ini, dia mempunyai maknanya sendiri, mempunyai topiknya sendiri. Tetapi topik yang dia miliki, ide pokok yang dia miliki, yang terkandung di dalam paragraf ini, terhubung, terjalin dengan komponen-komponen atau kepingan-kepingan yang lain. Demikian halnya sebuah paragraf. Oleh karenanya, paragraf yang kita susun dari awal sampai dengan akhir karya tulis itu harus terhubung secara kohesif, menyatu, ya, tidak mempunyai ide pokok yang berlawanan, yang tidak terhubung antara yang satu dengan yang lain. Oleh karenanya ada 3 hal yang nanti akan kita diskusikan. Yang pertama adalah dasar suatu paragraf, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis paragraf, dan yang ketiga adalah beberapa kesalahan yang umumnya terjadi, yang sering dilakukan oleh orang ketika menyusun sebuah paragraf. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu unsur dasar dalam paragraf. Untuk dapat mengekspresikan sebuah topik paragraf, maka suatu paragraf setidaknya memuat 4 unsur. Yang pertama adalah key sentence atau topic sentence. Yang kedua adalah development. Yang ketiga example. Dan yang keempat adalah summary. Apakah 4 hal ini harus ada? Idealnya seperti itu. Tapi nanti dalam prakteknya ketika kita menyusun sebuah karya tulis ilmiah, unsur yang ketiga, example, maupun yang keempat atau summary, terkadang bisa kita abaikan tergantung nanti dalam konteksnya bagaimana ketika kita menyusun sebuah paragraf. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah key sentence atau topic sentence. Apa yang dimaksud dengan key sentence atau kalimat topik? Kalimat topik adalah kalimat utama yang menunjukkan ide pokok atau topik dari sebuah paragraf. Ini adalah kalimat yang sangat penting, kalimat yang sangat-sangat substansial yang harus bisa diekspresikan oleh seorang penulis ketika dia sedang menyusun sebuah paragraf, sehingga pembaca yang nanti akan menyimak, mengkonsumsi tulisannya itu bisa dengan mudah menangkap ide pokok atau gagasan yang sedang diusung dalam paragraf tersebut. Nah, untuk bisa mengkomunikasikan itu dengan para pembaca, maka harus diperkuat dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, kalimat-kalimat berikutnya yang disusun setelah kita menyusun kalimat utama itu harus mampu membangun, mengkonstruk sebuah tatanan ide yang
menjelaskan dan mendukung ide pokok atau topik yang terkandung dalam suatu paragraf. Jadi pada bagian yang kedua ini kita membangun sebuah paragraf melalui beberapa kalimat yang kalimat itu mendukung dan menjelaskan ide pokok. Kita pelajari dulu teorinya ya, prakteknya ada di belakang setelah slide ini. Kemudian yang ketiga adalah example. Kita perkuat ide pokok itu dengan data, dengan contoh, dengan serangkaian bukti, atau mungkin dengan data-data yang berbentuk data-data statistik, apakah itu tabel, grafik, dan seterusnya, yang itu mendukung ide pokok atau topik. Adapun yang keempat adalah summary atau simpulan, di mana pada bagian ini kalimat di akhir sebuah paragraf itu menyimpulkan seluruh substansi kalimat yang itu menguatkan ide pokok. Kita lihat satu paragraf berikut ini. Paragraf ini kalau kita saksikan terdiri dari 4 jenis warna. Warna merah, biru, kuning, dan warna hijau. Setiap warna merepresentasikan posisinya masing-masing. Yang berwarna merah itu adalah key sentence atau topic sentence. Kemudian yang berwarna biru adalah kalimat yang kemudian kita susun untuk membantu kalimat, topik kalimat ya. Kemudian yang kuning ini masih tetap mendukung kalimat yang berwarna merah, tetapi bentuknya adalah dengan memberikan data, dengan memberikan contoh. Adapun yang berwarna hijau adalah kalimat simpulan, ya tetap mendukung topik kalimat. Kita mulai dari yang pertama. Pandemi COVID-19 membawa dampak pada berbagai dimensi, termasuk dimensi ekonomi. Kalimat awal ini sudah langsung memberikan persuasi kepada kita bahwa COVID-19 itu berdampak pada dimensi ekonomi. Kemudian disusul dengan kalimat setelahnya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semula ditargetkan 5,4% pun diprediksi hanya tumbuh 2,3%. Bahkan dalam skenario terburuk dapat menjadi negatif 0,4%. Kegiatan ekonomi, baik di tingkat korporasi, perusahaan besar, maupun UMKM, mengalami penurunan omset dan kapasitas produksi. Jadi kalimat yang berwarna biru, ya, yang mendevelop, yang membangun topik ya, atau ide dari paragraf ini bisa kita katakan sebagai penjelas, ya, yang turut membangun pemahaman yang ingin disampaikan dari kalimat yang berwarna merah. Kita lihat ini koheren ya, antara merah dan biru. Apa sih dampaknya terhadap dimensi ekonomi? Oh, ternyata pertumbuhan ekonomi nasional turun. Yang semula 5,4 jadi 2,3. Bahkan bisa negatif 0,4. Kemudian apa lagi dampaknya? Omset dan kapasitas produksi baik pengusaha besar maupun UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah juga turun. Ini mendevelop sebuah ide. Ini kita sudah masuk. Nah, untuk memperkuat kita ambilkan contoh, bukti, fakta. Karena ini barang baru, kita belum bisa mengambil di jurnal ilmiah ya. Kita mengambilnya dari media-media mainstream yang itu adalah produk jurnalis, bukan produk jurnalistik ya, bukan dari media sosial. Belum lama ini, sebuah retail modern melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya yang diakibatkan oleh anjloknya omset di tengah pandemi corona ini. Kemudian kita tunjukkan referensinya adalah dari salah satu media nasional online. Sektor UMKM juga mengalami hambatan setidaknya pada 5 hal, yaitu bahan baku, omset, permodalan, distribusi, dan produksi. Ini juga ada sumbernya. Sumber ini perlu kita cantumkan di sini untuk menunjukkan bahwa ini adalah fakta real yang ada di lapangan. Dan fakta ini semuanya mendukung terhadap ide pokok
kalimat pokok yang sudah kita tuliskan di sini. Dan ini mendukung topik ya, atau ide pokok yang ada dalam paragraf yang sedang kita susun. Ya. Jadi kalimat yang berwarna kuning ini adalah contoh, data, fakta ya, yang betul-betul kita ambil dari realitas yang ada di lapangan. Dalam hal ini referensinya pada media mainstream, produk jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam topik atau tema yang lain tentu kita bisa memperkuat contoh-contoh bukti melalui data-data yang kita ambil dari jurnal, laporan penelitian, dan sejenisnya. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang keempat, yaitu summary, simpulan. Kalimatnya kita baca, jika tidak segera diantisipasi, maka dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap dunia perekonomian di Indonesia akan terus berlanjut. Nah, ini adalah simpulan dari apa yang sudah dideskripsikan pada kalimat-kalimat sebelumnya, bahwa memang tengah terjadi imbas negatif dari COVID-19 terhadap aspek ekonomi di berbagai subsektor ekonomi. Jika ini tidak diantisipasi, maka dampaknya akan terus berlanjut terhadap ekonomi. Dan itu sama persis dengan apa yang diekspresikan dalam kalimat yang berwarna merah ini.